Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu telah melaksanakan pelatihan dari tahun 2021 sejak ditetapkannya nomenklatur baru oleh Menteri Desa. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat desa mendapatkan layanan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas. Agar masyarakat desa dapat mengikuti pelatihan dengan mudah, Tim Balai melakukan kegiatan pelatihan pada lokus-lokus wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya, tentu bukan hal yang mudah untuk dapat mencapai titik lokasi desa-desa di mana tempat pelatihan berlangsung. Melalui perjalanan panjang dan jauh, Tim Balai mengupayakan layanan pelatihan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat desa. Tim Balai telah menempuh berbagai medan perjalanan melalui jalur darat, jalur udara, maupun jalur air. Halo Mbak Prilly. Halo Kak Ana, Apa kabar? alhamdulillah baik. Ya, mau dong ceritain persiapannya sebelum akhirnya kita tuh gas gitu jalan ke lokasi. Kan kalau dilihat-lihat nih panitia banyak keriuhannya ya gitu. Oke. Mulai dari mana ya? Saking banyak ya Saking persiapannya. banyak ya persiapan menjadi panitia. Yang pasti kita kalau panitia itu mulai jalan kalau sudah dilakukan proses penjajakan. Tujuan penjajakan itu nanti mencari peserta, mencari lokasi pelatihan, sama mencari stakeholder di lokasi untuk membantu kita nanti saat pelaksanaan. Gitu. Setelah itu tentu aja kita persiapkan adalah barang-barang perlengkapan. Riwehnya yang pertama untuk ngurusin peserta itu, kita harus nyiapin perlengkapannya, mulai dari pena, kaos, topi, tas, semua itu kita pack di sini di Balai Bengkulu sampai nanti akhirnya kita angkut ke lokasi. Nah, nanti di sana konsumsinya juga kita persiapkan. Itu harus take-up juga sama panitia yang ada di lokasi. Gitu. Nah, biasanya kalau dari sini kita urus panitia dan pelatih itu bagaimana teknis keberangkatan kita ke sana. Nah, kalau misalkan berangkat tuh biasanya kan nempuh perjalanan tuh rata-rata kita kan belasan jam ya. Iya. Gimana tuh cara mengestimasi waktu nyampe sana tuh tepat waktu sesuai waktu yang kita butuhkan. Belum lagi kita kan kalau jalan ngelewatin banyak tempat-tempat rawan ya. Gitu. Entah rawan karena bencana alam ataupun bencana manusia. Dinamika ya. Sebelum kita berangkat pasti ada rapat tim sebelum keberangkatan. Tergantung di mana dulu lokasinya. Misalkan di daerah Jambi kan pasti melewati medan yang berbeda. Di daerah Sumsel medannya juga beda. Di Bengkulu medannya juga berbeda. Bapak Ibu kita lihat maps dulu. Misal estimasi perjalanan 14 jam. Dari sini ya, dari balai itu 14 jam. Tapi ditambah perhitungan kita harus persiapan. Kita harus check-in. Biasanya harus cek dulu lokasi. Per waktunya kurang lebih 3-4 jam. Gitu ya. Jadi misalkan kita berangkat waktu itu ke Tebo. Kan kalau di maps tuh kalau nggak salah 13 jam atau 12 jam ya sekitar itu ya kalau dari Balai Bengkulu. Tapi waktu itu kita perjalanan hampir 16 jam. Karena harus spare ke lokasi dan lokasinya bukan di kota. Gitu di kantor desa, di satu kantor desa. Jadi kita berangkat itu jam 2 pagi dari sini. Jam 2 pagi. Karena alasannya supaya sampai di daerah yang rawan itu sudah terang. Lalu supaya sudah terang kita udah nyampe di tempat yang bisa nyari sarapan. Oh ya, betul. Itu kan yang penting isi fondasi dulu peserta pelatih dan panitia juga itu. Terus sama menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, misal ada ban bocor atau apa gitu. Dan kita berangkat juga lebih santai supaya nggak terburu-buru.
seperti itu. Selama perjalanan belasan jam itu tuh yang mungkin ada jenuhnya gitu. Apa sih hal baik yang bisa dinikmatin gitu selama belasan jam perjalanan? Emang kadang 18 jam di jalan tuh ya, sampai di mobil sampai salting. Kayak mau tidur sini, udah belum nyampe-nyampe juga. Kadang sana belum nyampe-nyampe juga gitu. Biasanya kita isinya selain tidur, itu ngobrol sama pelatih atau panitia yang satu mobil gitu. Nah di sanalah mungkin jadi wadah bonding antar pegawai gitu bagi saya ya. Karena ya di situ kan kebetulan kita paling muda gitu, biasanya paling muda. Nah itulah yang dapat nasihat-nasihat tentang hidup seperti apa. Selain itu pemandangannya di jalan. Iya sih, benar sih itu sih. Mungkin kalau malam ya udah tidur aja kali ya gitu, tidur atau ngemil kan nggak kelihatan apa-apa juga. Tapi kalau udah mulai terang itu udah kelihatan, gitu. Kayak misal ke arah Kaur tuh udah mulai pesisir gitu. Jadi kayak pengen tidur tapi bagus gitu. Iya benar sih benar. Iya, jadi kayak ya udah memori handphone tuh kadang penuhnya gitu sama gunung, sama pantai di jalan kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil gimana cara kita menikmati perjalanan ya. Iya, kadang bagus banget gitu. Yang di Jakarta nggak bisa kita dapetin kayak bener gitu. sih. Cerahnya langit. Ya. Kadang kayak bagus banget awannya gitu. Ngeliat monyet pinggir jalan aja kita heboh kan. Masih ada monyet gitu. Ada monyet terus ada yang jual-jual gitu kan, pedagang-pedagang pinggir jalan itu juga kayak seru banget. Bener sih ya. Itu termasuk hal kecil yang bisa kita buat memori, buat nanti diceritain mungkin ya. Kayaknya kalau nggak ngelewatin perjalanan ini, nggak mungkin dapat pengalaman itu gitu. Ya. Lebih kenal Indonesia lebih dalam. Itu deh. Ya, kasih Kak Ili sharingnya. Setelah melalui banyak perjalanan panjang itu, apa sih hal baik yang bisa diambil gitu, yang bisa ternyata ini buah dari kesabaran ya, menjalani yang rintangan itu. Iya. Apa boleh coba di-sharing nggak? Sebenarnya juga lagi-lagi banyak ya Mbak ya, karena kan 4 tahun gitu menjalankan pelatihan gitu. Tapi mungkin yang kembali yang saya ingat sampai sekarang itu cukup terbayarkan ketika kita disambut baik oleh stakeholder terkait gitu. Tidak hanya terkait dengan koordinasi ya Mbak ya, terkait dengan administrasi ataupun terkait dengan lokasi pelatihan gitu. Tapi kita disambut baik juga untuk mengunjungi wisata yang hidden game gitu di wilayah tersebut. Emang lagi merintis ya gitu. Betul, jadi memang kebetulan sesuai juga kan yang kita sampaikan itu terkait dengan pelatihan desa wisata. Kita juga disambut baik, diajak nih perintisan wisata pariwisata di desa seperti itu. Itu mungkin beberapa kali ya Mbak ya diajak stakeholder tuh agak sebagai buah dari kesabaran gitu. Oh ternyata dari perjalanan yang banyak rintangan, ada juga sisi positifnya seperti itu. Sampai kita ditawari hampir seluruh desa peserta untuk mengunjungi, tapi kan namanya pelatihan waktunya terbatas ya Mbak ya. Iya, jadi mungkin dari 10 desa itu ya paling bisa 2 atau 3 desa yang kita kunjungi seperti itu. Dan memang itu bisa menjadi inspirasi kami juga gitu ya sebagai pelatih. Oh ternyata yang merintis ini tuh bisa berkembang loh wisatanya di desa gitu, karena kita juga melihat sendiri gitu ya, dan si pesertanya ini menceritakan bagaimana dia dari nol bareng-bareng dengan Pok Darwis, pengurus BUMDes dan lain sebagainya untuk mengembangkan wisata di desanya, dan kita diajak langsung melihat langsung di sana. Itu sangat privilege juga bagi kami diajak ke sana. Gitu sih Mbak, nilai positifnya juga ada. Terbayarkan lah akhirnya gitu. Ternyata capek-capek yang tadi di jalan gitu ya. Ternyata pesertanya tuh menyambut baik, antusias gitu. Jadi ngobatin rasa capek gitu. Respon dari peserta, respon dari stakeholder ternyata alhamdulillahnya melebihi ekspektasi kami seperti itu. Sangat disambut baik.
Ini udah mulai? Udah. Selamat siang Bu Emma. Selamat siang. Iya. Apa kabar? Waduh, beritanya sangat luar biasa. Kabarnya seperti ini, kelihatan sehat, Alhamdulillah. semakin cantik. Amin. Gitu. Ya. Dari banyaknya perjalanan pelatihan yang sudah Bu Emma lewatin nih, apa sih hal yang paling berkesan gitu selama melalui perjalanan-perjalanan ini? Kalau kira-kira ditanya apa yang berkesan itu selama perjalanan itu, gini loh, mungkin ya karena saya itu hobinya makan, jadi selama perjalanan itu menikmati sih Mbak, menikmati kira-kira apa sih nanti yang mau saya cari kuliner itu. Nah, pas kebetulan waktu di Bangka kalau nggak salah itu Mbak, kita cari makanan apa yang paling unik, makanan di Belitung, contohnya seperti itu Mbak. Nah itu ternyata itu ada apa tuh ya, lempah kuning apa gitu ya, Ikan itu ya. ikan. Nah Ya. kalau di sana kan memang tradisinya ikan ya. Jadi itu langsung kami cari. Setelah kita cari makanan kulinernya itu, ternyata di sana itu salah satunya itu semua makanan itu harus ada terasi. Ya. Nah, harus ada terasi, apapun itu tetap harus ada terasi. Jadi kebetulan karena saya juga orang Sumatera, nah itu apa namanya? Jadi klop rasanya itu, makanan itu enak sama apa ya, cemilan tradisi tradisional yang kita tuju pelatihan itu. Ya paling berkesan juga ya tempat-tempat pelatihan itu, dan peserta-peserta pelatihan itu sangat berkesan karena setiap pelatihan itu pasti mempunyai kesan tersendiri untuk kita sebagai pelatih, seperti itu Mbak Ana. Apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil gitu Bu? Kan mungkin kalau setelah pulang rasanya cuma capek aja gitu ya, gitu. Tanpa kita bisa tahu sebenarnya ada loh pelajaran yang bisa diambil. Kalau menurut Bu Emma apa? Ini bisa dibilang jadi pengalaman dan kadang itu jadi salah satu suka, bukan dukanya ya, suka selama kita menjalani perjalanan pelatihan. Jadi tanpa kita sadari nih loh Mbak, tanpa kita sadari, jadi sudah apa ya, terbentuk dibilang tim itu. Jadi salah satu kesatuan memahami pelatih yang satu dengan pelatih yang kedua sudah mempunyai satu tekad, apapun kendala itu kita tepis dulu, kita hindari dulu. Yang penting tujuan kita ke tempat pelatihan itu kita bisa melatih, kita bisa menyelesaikan tugas kita, dan kita bisa menjadi satu oleh-oleh juga ke peserta pelatihan, bahwa apa yang kita bawa dari balai, nah itu tersampaikan ke peserta. Jadi seperti itu Mbak Ana, kita bisa menjadi satu tim yang solid lah, agar apa yang kita berikan nanti dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin itu Mbak Ana yang bisa saya sampaikan. Cerita perjalanan ini menjadi bekal semangat untuk kami agar terus memberikan layanan pelatihan demi mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang merata.
Mari bersama kita bangun desa, bangun Indonesia.